Hampir semua hewan yang hidup di dunia ini mempunyai kekuatan alami yang bisa melindungi diri mereka sendiri dari serangan musuh, baik itu manusia ataupun hewan lainnya. Kekuatan tersebut bisa berupa gigi yang runcit, tenaga yang sangat kuat, dan juga racun ataupun bisa yang berasal dari organ tubuhnya. Namun berbeda dengan hewan berikut ini, beberapa dari mereka bahkan tidak memiliki fisik yang sangar dan gigi yang tajam, namun dikategorikan sebagai hewan paling mematikan di dunia. Apa saja jenis hewan tersebut, dan seperti apa sisi berbahayanya? Berikut 5 teratas hewan paling mematikan di dunia. Di urutan pertama ada nyamuk. Hewan ini tak sebuah singa yang bisa mengoyak daging buruannya atau seperti ular yang berbisa. Namun nyamuk dinobatkan sebagai binatang paling mematikan di dunia. Nyamuk disebut sebagai hewan paling mematikan karena diperkirakan telah membunuh 500.000 hingga lebih dari 1 juta jiwa per tahun. Alasan utama mengapa nyamuk sangat mematikan adalah karena mereka adalah vektor penyakit, khususnya malaria. Malaria telah begitu lama menghancurkan populasi manusia, kata ahli ekologi penyakit di Cherry Institute of Ecosystem Studies di Millbrook, New York, Shannon Ladeo seperti dikutip dari Life Science. Dia mengungkapkan, malaria disebabkan oleh organisme parasit bersel tunggal dalam genus Plasmodium, dibawa dari orang ke orang oleh nyamuk Anopheles. Meskipun penyakit ini jarang terjadi di Amerika Utara dan Eropa, penyakit ini umum terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan, dan Amerika Selatan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, malaria menyebabkan sekitar 619 kematian pada tahun 2021 di seluruh dunia. Penyakit ini umumnya dapat diobati dengan perawatan kesehatan yang dapat diakses. Tapi untuk orang yang berisiko tinggi, seperti balita, wanita hamil, dan orang dengan defisiensi imun, seperti HIV/AIDS, terkena malaria bisa menjadi sangat serius dan berdampak parah. Menurut WHO, sekitar 80% dari semua kematian akibat malaria di Afrika terjadi pada anak di bawah usia 5 tahun. Lalu, ada fakta bahwa kita berbagi ekosistem dan sumber daya. Nyamuk mengandalkan air untuk bereproduksi, sama seperti manusia yang mengandalkan air untuk hidup. Artinya kita cenderung hidup di tempat yang sama, kita tidak dapat sepenuhnya memisahkan diri dari habitat yang mereka butuhkan. Maka karena inilah nyamuk begitu berbahaya, dan untuk selalu perhatikan lingkungan sekitar dan melakukan pencegahan terhadap serangan nyamuk. Nomor 2 ada ular. Di antara lebih dari 3.000 jenis ular, sekitar 600 dari jenis tersebut memiliki bisa, bahkan sejumlah kecil dari mereka memiliki tingkat bisa yang sangat ekstrem, bahkan sulit dipercaya. Mulai dari ular berbisa Barbados, yang panjangnya sekitar 10 cm hampir sama dengan setumpuk kartu hingga ular piton reticulated, yang panjangnya sekitar 6 meter hampir setinggi jerapah jantan dewasa. Meskipun ada ratusan bisa, hampir semua bisa ular terbagi dalam satu dari 3 kategori, tergantung pada bagaimana mereka memengaruhi kita, neurotoksin, sitotoksin, atau miotoksin. Neurotoksin umum ditemukan pada keluarga ular Elapida yang meliputi ular kobra, mamba, ular karang, dan ular tembaga. Racun neurotoksik cenderung bertindak lebih cepat, menyerang sistem saraf dan menghentikan sinyal saraf mencapai otot. Ini berarti kelumpuhan, mulai dari kepala, bergerak ke bawah tubuh hingga, jika tidak diobati, diafragma lumpuh dan pasien tidak dapat bernapas. Tanda klasiknya adalah ptosis, saat orang tidak dapat membuka mata mereka. Ular menyebabkan lebih banyak kematian daripada hewan berbisa lainnya, termasuk laba-laba, kalajengking, dan ubur-ubur. Hal ini karena ular berbisa ditemukan di sebagian besar wilayah planet ini, biasanya di daerah pedesaan tropis, seperti Afrika Sub-Sahara dan Asia Tenggara. Namun,
Mereka juga hidup di Australia dan Amerika Utara. Karena ular bersembunyi di tanah, seringkali berkamuflas dan tidak terlihat. Petani, pekerja pedesaan, dan banyak anak kecil dapat dengan mudah mengganggu mereka dan digigit. Setiap tahun, diperkirakan hingga 5 juta orang di seluruh dunia digigit ular. Dari jumlah tersebut, sekitar 100.000 orang meninggal dan 400.000 orang mengalami cacat atau luka-luka. Namun jumlahnya bisa lebih besar lagi, karena banyak negara yang paling parah terkena dampak tidak menyimpan data tentang gigitan ular dan penelitian mengenai masalah ini masih sedikit. Ular yang memiliki taring di bagian depan mulutnya adalah yang paling berbahaya, seperti ular kobra, ular berbisa, ular beludak, ular deri, dan mamba. Misalnya, racun yang dihasilkan oleh nenek moyang ular purba relatif sederhana. Namun penelitian menunjukkan bahwa racun tersebut telah berkembang dari waktu ke waktu, dan sekarang racun menjadi lebih kompleks dan lebih beracun daripada sebelumnya. Maka dari itu, ular sangat berbahaya bagi manusia, sebab apabila terkena gigitan ular jenis yang berbisa tinggi maka perlu penanganan khusus, bahkan penawar racun untuk itu mahal, dan hanya diproduksi dalam jumlah terbatas. Hanya sedikit orang biasa yang mampu membelinya, dan pemerintah serta pejabat kesehatan kurang berminat dalam melatih tenaga medis untuk mendiagnosis dan mengobati gigitan ular berbisa. Penangkal racun yang terbukti aman dan efektif jarang ditemukan. Yang ketiga adalah anjing, khususnya rabies. Rabies adalah infeksi virus yang menyerang otak dan sistem saraf manusia. Virus rabies yang bernama Lissa virus yang dapat menular ke manusia melalui gigitan hewan. Itulah mengapa penyakit ini termasuk penyakit zoonosis. Di Indonesia, penyakit ini terkenal dengan nama penyakit anjing gila. Hal ini karena hewan yang paling sering menyebabkan rabies adalah anjing. Jika terlambat diberikan penanganan, setelah terkena gigitan anjing rabies tentu bisa menyebabkan kematian. Karena setelah masuk ke tubuh, virus rabies dapat menyebar ke otak melalui sel saraf, kemudian berkembang biak dengan cepat. Hal ini dapat menyebabkan peradangan berat pada otak dan saraf tulang belakang. Sampai sekarang ini, menurut catatan WHO, rabies ini dapat menyebabkan kematian 60.000 orang per tahunnya, dan rabies ini sebenarnya adalah virus yang bisa dikendalikan melalui vaksinasi, tapi implementasinya tidak mudah. Selanjutnya siput air tawar. Siput air tawar adalah moluska gastropoda yang hidup di air tawar. Ada banyak famili yang berbeda, mereka ditemukan di seluruh dunia dalam berbagai habitat, mulai dari kolam sementara hingga danau terbesar, dan dari rembesan dan mata air kecil hingga sungai besar. Sebagian besar gastropoda air tawar memiliki cangkang. Dengan sedikit pengecualian, beberapa kelompok siput yang hidup di air tawar bernapas menggunakan insang, sedangkan kelompok lain perlu mencapai permukaan untuk menghirup udara. Selain itu, beberapa bersifat amfibi dan memiliki insang dan paru-paru misalnya Ampullariidae. Sebagian besar memakan alga, tetapi banyak yang merupakan detritivor dan beberapa merupakan penyaring makanan. Siput air tawar secara tidak langsung termasuk hewan paling mematikan bagi manusia, karena mereka membawa cacing parasit yang menyebabkan schistosomiasis, sebuah penyakit yang diperkirakan membunuh 10.000 hingga 200.000 orang setiap tahunnya. Siput air tawar dikenal sebagai faktor penyakit yang disebut schistosomiasis, yang disebabkan oleh cacing parasit dari genus Schistosoma. Siklus hidup schistosoma melibatkan siput air tawar sebagai inang perantara. Siput melepaskan larva parasit yang dikenal sebagai Cercaria ke dalam air. Ketika manusia bersentuhan dengan air tawar yang terkontaminasi misalnya melalui berenang, mandi, atau mencuci, Cercaria ini menembus kulit dan memasuki tubuh manusia. Di dalam tubuh manusia, parasit tumbuh menjadi cacing dewasa dan dapat hidup selama beberapa tahun. Mereka bertelur yang dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan pada berbagai organ, terutama hati, usus, kandung kemih, dan paru-paru. Schistosomiasis dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius, termasuk penyakit kronis, kerusakan organ, dan dalam beberapa kasus, kematian. Penyakit ini terutama tersebar luas di daerah dengan sanitasi yang buruk dan akses terbatas terhadap air bersih. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, schistosomiasis mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia,
yang menyebabkan ribuan kematian setiap tahunnya, terutama di Afrika Sub-Sahara. Nomor 5 adalah assassin bug. Kumbang pembunuh adalah serangga predator yang memangsa serangga lain. Ada hampir 200 spesies kumbang pembunuh yang ditemukan di Amerika Utara, termasuk kumbang roda, kumbang ciuman, dan kumbang penyergap. Meskipun serangga ini dapat bermanfaat di kebun sebagai bentuk pengendalian hama alami, mereka menimbulkan gigitan yang menyakitkan dan berbisa jika diganggu dan beberapa bahkan dapat menyebarkan penyakit. Karena ada begitu banyak spesies serangga pembunuh, tidak semuanya tampak sama. Banyak spesies berwarna hitam atau coklat, meskipun beberapa berwarna oranye, kuning, atau merah. Tubuh mereka biasanya lonjong dan memanjang dengan kepala sempit, sayap berselaput, dan antena panjang dan tipis. Secara umum, kutu pembunuh dapat dikenali dari kepalanya yang memanjang dan mulut yang panjang, dan memiliki 3 ruas belalai yang digunakan seperti sedotan untuk menghisap cairan dari tubuh mangsanya. Jika terprovokasi, serangga pembunuh dapat menggigit manusia. Gigitannya yang berbisa akan terasa sangat menyakitkan. Meskipun serangga pembunuh umumnya tidak agresif terhadap manusia, mereka dapat menggigit jika merasa terancam. Gigitannya yang berbisa sangat menyakitkan dan dalam kasus yang jarang terjadi, bahkan dapat menyebabkan reaksi anafilaksis. Gigitan dan kotoran serangga pembunuh dapat menyebarkan parasit yang menyebabkan penyakit Chagas, penyakit yang berpotensi fatal, menyebabkan demam, kelelahan, nyeri tubuh, sakit kepala, ruam, dan pembengkakan di sekitar kelopak mata. Penyakit Chagas endemik di 21 negara di Amerika dan mempengaruhi sekitar 6 juta orang di Amerika. Penyakit Chagas menunjukkan kejadian tahunan rata-rata 30.000 kasus baru, 12.000 kematian per tahun, dan sekitar 9.000 bayi baru lahir terinfeksi selama kehamilan. Diperkirakan sekitar 70 juta orang di Amerika tinggal di daerah paparan dan berisiko tertular penyakit ini. Itulah 5 teratas hewan paling mematikan di dunia, dilihat dari jumlah kematian yang disebabkan oleh hewan tersebut. Penting bagi kita untuk selalu berhati-hati dalam beraktivitas saat di luar rumah, terutama di tempat yang memungkinkan hewan tersebut ada.